publik eksternal yang seperti pembahasan saya sebelumnya, publik internal juga berkaitan dengan yang namanya public relation. Publik internal itu siapa aja sih sebenarnya? Yaitu orang-orang atau siapa-siapa saja yang berada di dalam gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Nah, dengan saya Vika Dianti dengan NIM 202137, saya merupakan perwakilan dari Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pertukaran mahasiswa tingkat nasional di Universitas Negeri Padang dengan jurusan S1 Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi public internal dalam public relation. Seperti yang kita tahu, public internal itu merupakan bagian dari kegiatan public relation. Karena public relation sendiri adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik secara individu maupun berkelompok, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat atau dengan publik. Publiknya itu bisa internal maupun eksternal. Nah, Humas atau public relation ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan organisasi itu tadi. Sehingga public relation atau humas itu merupakan bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana komunikasi khusus dengan berbagai media dalam upaya membangun dan mempertahankan reputasi, citra, komunikasi, serta hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi atau perusahaan atau sebuah lembaga dengan publik. Nah, publiknya itu bisa internal dan publik eksternal. Nah, selain publik eksternal yang seperti pembahasan saya sebelumnya, publik internal juga berkaitan dengan yang namanya public relation. Publik internal itu siapa aja sih sebenarnya? Yaitu orang-orang atau siapa-siapa saja yang berada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Jadi orang-orang dalam yang ada di lembaga atau perusahaan itu tadi termasuk public internal. Nah, pada prinsipnya kinerja dari praktisi public relation itu sebenarnya adalah sebuah praktek komunikasi yang bagaimana nantinya hubungan antara lembaga pembuat kebijakan itu dapat merasakan namanya hubungan mendapatkan hubungan yang diinginkan, mendapatkan informasi yang menjadi keinginan, harapan, atau ide-ide kreatif yang kemudian nantinya bisa dikembangkan untuk menjadi masukan dari lembaga atau perusahaan. Nah, komunikasi itu tadi itu dibentuk oleh manajer atau pembuat kebijakan dengan publiknya, yaitu publik internal maupun eksternalnya. Nah, kedua publik ini itu sebenarnya memiliki peranan penting dalam keberlangsungan lembaga dan juga keberlangsungan proses dari public relation. Jangan karena publik eksternal adalah penikmat atau nantinya jadi pelanggan atau sebagai pemerhati dari sebuah lembaga, kita sebagai lembaga akan mengesampingkan publik internal. Jadi itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar memperhatikan publik internal dan eksternalnya. Ini adalah dua kesatuan yang harus diperhatikan. Karena ketika nantinya publik internal itu diperhatikan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada lembaga yang nantinya akan bermanfaat dan akan berpengaruh kepada publik eksternalnya juga. Jadi dua ini itu saling berkaitan dan saling berpengaruh. Bukan
bukan kita harus memperhatikan publik internal, tapi kita mengesampingkan publik eksternal, maka kita akan kehilangan yang namanya konsumen. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan publik eksternal tapi kita mengabaikan publik internal, maka kita akan kehilangan yang namanya produk-produk berkualitas. Karena produk berkualitas itu diperoleh dari publik internal, itu orang-orang yang bekerja di dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang sudah bersemak. Jadi sebenarnya siapa aja sih publik internal ini, dan seberapa penting publik internal dalam kegiatan public relation di sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi ini, dan apa yang akan terjadi jika hubungan dua arah ini memiliki batas atau kendala dalam proses berkomunikasi. Nah, publik internal pada sebuah lembaga itu notabene adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga yang seharusnya mendapat perhatian, yang mana ini nanti akan membuat atau menimbulkan satu kesepakatan dan satu informasi atau message yang sama, sehingga dapat membangun atau sehingga dapat bersama-sama membangun sebuah lembaga. Karena sejatinya lembaga atau perusahaan atau organisasi itu tidak dibentuk oleh hanya satu atau dua orang, atau hanya pembuat kebijakan saja, atau petinggi-petinggi di lembaga lah. Jadi sebenarnya sebuah lembaga itu dibentuk oleh tangan-tangan yang berpengaruh seperti publik internal itu tadi, sehingga itulah mengapa menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, mereka dari pembuat kebijakan dan publik internal atau orang-orang yang ada di dalam publik internal atau orang-orang yang ada di dalam lembaga atau perusahaan itu memiliki satu kesatuan yang utuh, manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun suatu lembaga dengan rasa saling memiliki atau sense of belonging. Jadi sama-sama saling memiliki rasa yang memiliki gitu loh. Jadi bukan hanya lembaga saja, tapi pihak internal juga memiliki rasa itu tadi, yang mana nantinya menimbulkan pengaruh dari keluarnya produktivitas sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi, entah dalam bentuk produk barang atau produk jasa ataupun SDM yang berkualitas dan dapat berguna dan dapat membanggakan dari lembaga atau perusahaan itu tadi. Nah, hubungan dari publik internal ini itu adalah hubungan atau proses menjalin hubungan dengan internal publik dari atau dengan praktisi public relation. Nah, siapa aja publik internal ini? Yaitu employee relation atau hubungan dengan karyawan. Nah, hubungan dengan karyawan ini adalah hubungan dengan semua orang yang berada di dalam lingkup internal lembaga, dari level terendah sampai tertinggi sekalipun. Dan bukan hanya buruh, tapi juga pekerja cleaning service misalnya, atau pekerja di dapur atau yang lainnya yang banyak orang menganggap bahwa mereka ini tidak memiliki sebenarnya, yang mana mungkin ya beranggapan, misal ada orang beranggapan bahwa cleaning service hanya tukang bersih-bersih dan ya sudah, tugasnya dia hanya bagian kebersihan. Tapi sejatinya cleaning service itu memiliki pengaruh, walaupun pengaruh ini tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu terlihat, tapi pasti memiliki pengaruh dan dampak bagi lembaga atau perusahaan tadi. Sehingga jangan pernah berasumsi dan beranggapan bahwa bidang orang lain itu lebih baik atau tidak lebih baik daripada bidang yang kita tekuni. Misal kita adalah karyawan, dia adalah cleaning service, kita selalu berpikir bahwa saya memiliki bidang yang
lebih tinggi dari dia, sehingga saya itu bisa leluasa dan saya beranggapan bahwa saya memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan. Nah, itu salah. Itu adalah suatu kesalahan, pemikiran yang salah, karena yang namanya cleaning service, yang namanya yang bidang-bidang yang tidak terlalu dianggap, itu sejatinya memiliki pengaruh dan berdampak dalam keberlangsungan suatu proses lembaga dan atau perusahaan atau organisasi. Nah, ibaratnya tubuh lah ya, ibarat tubuh atau ibarat jari, yang mana ketika ada salah satu bagian yang sakit, maka semua bagian itu akan merasakan sakit atau merasakan dari efek kesakitan yang dirasakan dari bagian itu tadi. Misal ada tangan yang sakit, maka otomatis kepala, kaki itu juga merasakan. Mana kaki itu akan capek untuk merasakan yang semua kegiatan itu kan dirasakan dengan tangan yang lain. Jadi mereka merasa berat membawanya. Nah, kepala juga capek karena melihat semua aktivitas yang dilakukan itu hanya dilakukan oleh tangan yang sakit yang sembuh. Nah, yang tangan yang sakit itu kapan sembuhnya? Nah, itu selalu berkaitan. Jadi sebenarnya itu mereka ini bisa diibaratkan dalam suatu kesatuan yang saling berpengaruh. Jadi jangan pernah menganggap bahwa bidang yang lain itu memiliki atau tidak memiliki pengaruh apapun. Nah, yang kedua adalah hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Nah, pemegang saham yaitu orang yang menanamkan modal atau orang yang memberikan modalnya bekerja sama dengan kita. Hubungan ini harus dijaga dengan baik. Mengapa? Karena jika hubungan ini itu tidak dijaga dengan baik, maka sewaktu-waktu para pemegang saham atau penanam modal bisa bebas untuk menarik atau mengambil modalnya dari perusahaan yang kita pimpin. Katakan saja ketika suatu waktu penanam modal ini merasakan bahwa ada yang lebih baik daripada kita, atau ada yang lebih bertanggung jawab daripada kita. Nah, kita sebagai lembaga atau perusahaan hanya menganggap sepele pemegang saham, dan itu akan membuat pemegang saham merasa tidak dihargai, dan itu otomatis akan membuat sakit hati, dan bisa kapanpun pemegang saham menarik kembali apa yang sudah ditanam. Bahkan tidak segan-segan ketika kita membutuhkan, misal ketika kita itu membutuhkan dana yang besar, tapi di sisi lain penanam saham atau modal tiba-tiba menarik modalnya atau sahamnya dari perusahaan kita. Nah, itu menjadi kecelakaan terbesar dari sebuah perusahaan atau lembaga. Sehingga sangat penting untuk menjaga hubungan dari stockholder atau pemegang saham ini. Nah, tujuan dari membina hubungan dengan publik internal ini diantaranya adalah untuk menjaga citra dan reputasi dari lembaga atau perusahaan atau organisasi ini agar tetap positif dan baik di mata publik, entah itu publik eksternal atau internal, yang nantinya juga akan menimbulkan rasa memiliki atau sense of belonging dan membuat mereka sama-sama ingin mau bekerja keras untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi untuk perusahaan atau lembaganya. Nah, jika kita itu membangun hubungan yang baik dengan karyawan, dengan pemegang saham, maka dua komponen ini akan membantu kita untuk menjaga reputasi dan citra kita di publik eksternal, otomatis di masyarakat sekitar, dan juga kita akan dibantu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Karena sejatinya produk itu dihasilkan bukan oleh pembuat kebijakan, tapi oleh publik internal, yang mana mereka akan bekerja keras
menghasilkan produk-produk yang bisa dinikmati, bisa dirasa oleh pemegang saham dan juga oleh publik eksternalnya. Sehingga sangat penting untuk menjaga dua komponen ini. Nah, terus gimana sih cara membangun hubungan atau memelihara hubungan dengan publik internal ini? Sebuah hubungan itu harus dibangun, dikembangkan, dipertahankan dan diperbaiki terus-menerus, namun dengan konsep yang sama. Maka dengan ini perlu yang namanya kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada di dalam perusahaan atau lembaga ini itu sama-sama memiliki informasi atau message yang tidak berbeda, sehingga dalam perilakunya juga sama dengan aturan asas yang berlaku. Sehingga di sini komunikasi yang digunakan itu harus komunikasi yang sama antar pihak satu dengan yang lain. Jadi tidak ada perbedaan komunikasi yang dilakukan oleh public relation kepada public internalnya, yang mana nantinya ini akan timbul dan berpengaruh terhadap perilakunya, dan akan selalu mentaati apa saja aturan dan asas yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh publik di dalam perusahaan atau lembaga. Saya bahas mengenai hubungan dengan karyawan atau employee relation. Hubungan dengan karyawan itu merupakan hubungan dua arah yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, dan mustahil jika hanya hubungan satu arah saja. Jika hanya terdapat garis perintah, maka akan timbul yang namanya pengaruh negatif dari apa yang sudah diberikan dari manajer ke karyawannya, dan ini akan berpengaruh terhadap proses kinerja dari suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan itu tadi. Maka diperlukan respon balik dari karyawan kepada manajer terhadap garis perintah yang sudah diberikan dari manajer kepada karyawannya. Nah, bentuk dari respon balik ini itu bisa berupa saran, masukan, kritikan, keberatan, atau sebagainya, yang merupakan bentuk respon dari karyawan kepada manajer atas perintah itu tadi. Yang mana dalam memberikan respon ini, maka dibutuhkanlah praktisi public relation yang berguna untuk menjadi penengah bagi dua orang ini, antara pembuat kebijakan dengan karyawannya. Karena bagaimanapun karyawan itu bukanlah robot yang bisa semena-mena diperintah dan diatur sesuai dengan kemauan dari manajer atau petingginya. Jadi karyawan itu mengerjakan selalu sesuai dengan SOP yang berlaku dan yang sudah disepakati di awal. Maka zaman sekarang ini perusahaan atau lembaga itu yang membutuhkan yang namanya bottom up. Mengapa? Karena mereka sekarang itu butuh yang namanya masukan, kritikan yang digunakan untuk evaluasi diri serta mengembangkan kualitas dan memperbaiki kinerja. Zaman sekarang itu nggak lagi yang namanya menyuruh tapi tidak tahu perasaan dari karyawan. Karena perasaan dari karyawan, kritikan, masukan dan sebagainya itu dibutuhkan. Apa yang dirasakan karyawan itu menjadi evaluasi bagi petinggi atau lembaga untuk memperbarui atau memperbaiki atau mengevaluasi dirinya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam menjalankan sebuah lembaga ini. Karena sebelum lembaga ini terjun langsung ke publik eksternal, maka yang akan melihat adalah publik internalnya. Jika publik internal itu sudah berkata ini itu tidak sesuai, atau ini terlalu biasa saja, atau ini itu buruk, maka apa yang terjadi jika langsung terjun ke publik eksternal? Itu akan mempengaruhi yang namanya citra atau reputasi dari hubungan lembaga itu tadi. Maka dibutuhkan yang namanya bottom up berupa masukan,
kritikan yang digunakan untuk evaluasinya. Yang mana kritikan dan masukan itu tadi menjadi fakta data empirik yang sebenarnya itu sulit kalau misalnya kita nyari. Nah, tapi dengan adanya komunikasi ini kita bisa mendapatkan berupa masukan dan kritikan. Seperti misal ketika kita tidak terlalu memperhatikan masukan dan kritikan, dari mana kita harus mengevaluasi diri kalau bukan dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, kalau misalnya kita nggak ada hubungan dengan publik internal, ketika kita ada permasalahan, ketika kita ada suatu kekurangan, maka kita terlalu buta untuk melihat apa sih kekurangan kita. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya data itu tadi yang kita dapatkan dengan mudah dari hubungan dengan karyawan ini. Nah, komunikasi ini dilakukan oleh praktisi public relation yang justru mudah dilakukan dengan menampung semua kritikan dan saran itu tadi, kemudian diolah dan dijadikan suatu titik untuk menjadi bahan pertimbangan dari suatu kebijakan, untuk menciptakan atau menghasilkan kebijakan. Bagaimana sebuah peraturan juga dikeluarkan itu dipengaruhi dari hasil data yang diperoleh dari praktisi public relation ini. Nah, hubungan ini bisa dipelihara melalui bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan dengan menggunakan strategi komunikasi. Yang pastinya strategi komunikasi ini penting. Ada situasi kondisi yang mengharuskan kita harus duduk bersama dengan para karyawan dengan mengesampingkan kondisi formalitas. Jadi kita harus duduk dengan karyawan itu dengan kondisi informal, lebih banyak harus informal, karena akan ada yang namanya faktor human touch, terus kedekatan emosional yang membuat seakan-akan organisasi ini keluarga kedua. Nah, bentuk dari kegiatan informal ini bisa bentuk seperti yang dilakukan kepada media, seperti lunch, coffee morning, coffee break, dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat informal itu akan membangun hubungan dengan publik internal dan akan menumbuhkan semangat. Nah, dari kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa menyelipkan semangat-semangat dan kinerja agar publik internal ini selalu berusaha untuk memaksimalkan kerjanya dan merasa bahwa dia ini adalah keluarga. Jadi bukan bawahan atau bukan seakan-akan hanya karyawan datang bekerja sudah selesai pulang. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus merasakan bahwa dia ini juga keluarga, dia bagian dari organisasi tadi, yang mana yang nanti akan timbul rasa memiliki, dan tanpa disadari rasa itu akan membuat para pekerja berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan kualitas produk terbaik, entah berbentuk barang, jasa, atau SDM. Nah, membangun kondisi seperti ini tuh menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan bagi lembaga atau perusahaan, karena tanpa disadari kita sudah bisa mengendalikan pegawai atau karyawan dengan baik tanpa harus susah-susah untuk mengaturnya, untuk memarahinya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk menjaga karyawan agar tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Nah, menjaga hubungan dengan karyawan atau publik internal ini, salah satu publik internal ini, itu agar tidak ada yang namanya miskomunikasi antar karyawan atau antar publik internal kepada publik eksternalnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa publik internal ini bukan tentang siapa yang memiliki level tinggi atau siapa yang memiliki level terendah, namun tentang siapa saja yang ada di dalam lembaga atau perusahaan itu tadi. Karena setiap orang
setiap orang dan setiap bidang, entah itu bidang tertinggi atau terendah sekalipun, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling mempengaruhi dan saling memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif, serta membentuk kondisi yang membuat mereka percaya bahwa mereka adalah keluarga kedua, yang mana dengan strategi ini akan mengendalikan mereka untuk menghasilkan produk-produk yang seperti saya jelaskan tadi, menghasilkan produk-produk berkualitas baik dan jelas yang namanya keluarga, maka dia tidak akan membiarkan keluarganya ini akan dicap buruk oleh orang lain, yang mana hal ini dilakukan oleh praktisi public relation sebagai mediator untuk membantu menengahi dan menjembatani komunikasi dua arah ini tadi antara pembuat kebijakan atau orang-orang petinggi perusahaan atau lembaga dengan orang-orang di bawahnya atau para karyawan. Karena seperti yang kita tahu dulu, seperti sejarah yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sebelum ada public relation ini, itu ada dinding tebal pemisah antara pimpinan dengan bawahannya, yang mana dulu pemimpin itu adalah raja dan bawahan adalah rakyat, dan dinding ini itu benar-benar tinggi dan tebal sehingga tidak ada komunikasi antara dua pihak ini. Jadi hanya sekedar memberikan perintah dan tidak ada feedback atau respon balik dari yang dilakukan, sehingga ini akan mempengaruhi kualitas dari sebuah perusahaan atau lembaga, sehingga muncullah revolusi industri yang menipiskan dinding itu tadi dan lahirnya yang namanya public relation. Hasil-hasil produksi itu tidak akan pernah jauh dari campur tangan publik internal, itu sudah pasti. Jadi sangat perlu untuk merangkul publik internal ini untuk menjadi satu kesatuan dengan para pembuat kebijakan agar bersatu dan sama-sama menghasilkan produk yang kualitas, produk yang terbaik yang akan diserahkan kepada publik eksternalnya. Dan juga public relation ini berfungsi untuk menampung saran-saran, kritikan atau apapun yang dirasakan oleh karyawan, yang kemudian nantinya diolah, ditarik sebuah kesimpulan dari olahan data ini dan dibawa ke rapat pimpinan untuk dimasukkan sebagai evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi adalah hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relation. Seperti yang saya jelaskan tadi, pemegang saham atau penanam modal ini sangat penting dalam jalannya sebuah perusahaan atau organisasi, karena pemegang saham atau pemilik modal ini merupakan nyawa cadangan dari sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengelola bisnisnya. Pemilik saham atau analisis jaminan atau petugas pengawas atau banker, penasihat keuangan itu adalah merupakan pemegang saham yang sangat-sangat penting dipertahankan, dijaga hubungannya. Nah, bentuk dari hubungan dengan pemegang saham ini bisa berbentuk laporan, biasanya berbentuk laporan entah itu tahunan atau semester, yang bersifat sebagai media utama sebagai penghubung antara lembaga dengan pemegang saham. Karena pemegang saham ini bukan karyawan yang selalu tiap hari, tiap weekday selalu bertemu dengan kita. Pemegang saham ini di luar dari yang kita jangkau. Jadi untuk menjadi medianya maka dibutuhkan yang namanya laporan. Nah, laporan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melaporkan apa saja yang akan, yang sedang, dan yang sudah kita lakukan atau yang sudah berjalan. Nah, laporan ini dibuat secara eksklusif, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan memiliki kejujuran dan distribusikan sebelum rapat tahunan. Nah, mengapa sih laporan ini butuh sebuah kejujuran? Karena sekali saja pemegang saham ini mengetahui bahwa ada
penyelewengan atau ada tindakan yang tidak jujur, atau mungkin pemegang saham itu mendapatkan fakta bahwa kita melakukan tindakan yang tidak jujur, maka kapanpun pemegang saham atau penanam modal ini bisa menarik semua sahamnya yang ditanamkan di perusahaan kita kapanpun, entah itu malam hari, entah itu hari ini, besok, lusa, atau di saat-saat kita membutuhkan dana sebenarnya. Nah, perlu diingat, pemegang saham ini tuh dibutuhkan oleh banyak perusahaan, sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Jadi, jika kita tidak memaksimalkan hubungan dengan pemegang saham ini, maka bukan salah pemegang saham jika mereka mengambil atau mencabut dana yang sudah ditanamkan. Karena sejatinya yang membutuhkan adalah kita yang membutuhkan pemegang saham, bukan pemegang saham yang membutuhkan kita. Jadi, sangat perlu untuk menjaga hubungan dengan pemegang saham ini. Nah, kemudian tujuan untuk membangun hubungan baik dengan pemegang saham ini apa aja? Yang pertama adalah membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham atau penanam modal kepada kita dengan memberikan laporan tiap tahun atau tiap bulan secara periodik, atau apapun bentuknya, bisa laporan atau yang lain, yang akan menimbulkan respon baik atau respon yang sebaliknya. Nah, dari laporan ini pemegang saham akan paham dengan sendirinya terkait tanggung jawab yang sudah kita lakukan, dan pastinya ia akan selalu percaya untuk menaruh modalnya di perusahaan kita. Jadi membangkitkan kepercayaan, gitu, membangkitkan kepercayaan dari penanam modal kepada perusahaan kita. Nah, yang kedua adalah menciptakan suatu pengertian yang sama, yang lebih baik antara perusahaan dan pemilik saham dengan komunikasi finansial, karena ujung dari bisnis itu adalah perhitungan keuntungan, bukan tentang kinerja, tapi penanam saham atau modal itu pasti perhitungan tentang keuntungan yang pastinya ya berpengaruh dengan keuangan. Sehingga harus ada yang namanya kejelasan dan kejujuran dari perhitungan itu tadi, bagian per bagian yang sudah disepakati di awal sebelum pemegang saham ini menanamkan modalnya di perusahaan kita. Nah, yang kedua adalah bisa membujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham untuk terus bertahan dan memakai perusahaan kita, dan terus menganjurkan pembelian produk kepada orang lain, dan akan terus menanamkan modalnya di perusahaan kita. Sehingga ini sangat perlu dilakukan oleh praktis public relation yang akan menguntungkan bagi perusahaan, karena pastinya tujuan akhir dari public relation ini adalah membujuk pemegang saham agar bertahan dan terus mau menerima, memakai, menanamkan modalnya di perusahaan kita, dengan mempertahankan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal melalui laporan tadi. Nah, ketika perusahaan atau pemegang saham ini memiliki rasa ingin berpindah atau ingin bekerja sama dengan yang lain, maka kita ketika memiliki hubungan baik dengan pemilik saham atau modal ini, kita akan bisa lebih gampang, lebih mudah membujuknya, karena pasti tahu hubungan yang baik pasti akan dipermudah dalam jalannya. Seperti hubungan baik dengan media, ketika kita memiliki hubungan baik dengan media, tanpa kita sadari kita tidak perlu menunggu lebih lama untuk mempublish berita yang kita butuhkan. Nah, sama seperti modal, kita tidak perlu susah-susah harus membuat laporan, harus membuat perjanjian, harus membuat janji untuk bertemu dengan para pemodal ini, para pemegang saham ini, untuk membicarakan kesepakatan atau membicarakan perpanjangan dari kontrak kerja ini. Jadi kapanpun jika kita memiliki hubungan baik dengan pemegang saham, maka kita akan leluasa untuk meminta agar terus bertahan di sini, bertahan di perusahaan kita.
Kemudian yang keempat adalah mempromosikan kepemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan sebagainya. Dan juga menjawab semua kritikan dan masukan para pemegang saham ketika memberikan catatan tertulis atau tertentu atas laporan yang kita buat kepada pemegang saham atau pemegang modal tadi. Tingkat efektivitas dari humas atau public relation dalam membangun hubungan baik dengan publik internal tadi itu dipengaruhi beberapa hal. Apa saja? Yang pertama adalah keberadaan pimpinan atau manajer dalam sebuah perusahaan atau lembaga dan berkomunikasi, baik komunikasi manajer, komunikasi pengambil kebijakan, dan para praktisi public relation yang tidak hanya ahli dan berpengalaman, namun juga harus didukung dengan sumber daya yang memiliki teknis modern dan dibangun dengan kondisi emosional yang cakap dan ada personal touch. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai atau karyawan dan para stockholder. Jadi harus ada keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang jika kita memiliki produktivitas karyawan yang tidak baik. Nah, yang membuat produktivitas itu baik itu apa? Itu dengan membangun komunikasi yang ideal dan membuat mereka merasakan bahwa ini adalah perusahaan dia dan dia harus semaksimal mungkin di sini dan mau melakukan apapun yang terbaik bagi perusahaan kita. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan dari pihak manajemen yang dilakukan dengan membuat para pegawai atau karyawan tidak merasa dianggap remeh atau rendah dan membuka akses saling take and give antara lembaga dengan internalnya. Jadi bukan hanya menyuruh tapi tidak ada respon, tapi juga memberi dan menerima, itu harus ada. Nah, 3 hal tadi adalah hal-hal yang mempengaruhi efektivitas dari proses hubungan baik dengan internal publik atau publik internal yang dilakukan oleh praktisi public relation dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, kemudian apa aja sih yang media yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi public relation ini dalam menjaga hubungan baik dengan 2 komponen tadi, yaitu employee relation dan stockholder relation, atau hubungan dengan karyawan dan hubungan dengan pemegang saham. Yang bisa media yang bisa dimanfaatkan diantaranya adalah yang pertama jurnal internal. Jurnal ini merupakan publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak internal sebagai pendukung dari suatu organisasi. Nah, jurnal ini sebagai bahan cetakan atau elektronik yang diterbitkan secara teratur. Bisa berbentuk majalah, koran, ataupun berbentuk elektronik. Karena kan sekarang itu kita udah masuk di zaman 4.0, jadi semuanya serba elektronik. Bisa juga menggunakan papan pengumuman, yang mana papan pengumuman ini berguna untuk memasang perubahan jadwal, not, atau peraturan-peraturan baru atau sebagainya. Kemudian ada kaset video, ada CCTV, radio, jaringan telepon internal, kotak saran. Kotak saran tuh nggak tahu ya sekarang masih bisa atau enggak, karena biasanya kotak saran ini harus nulis dulu. Nah, itu dianggap tidak terlalu efisien. Jadi bisa menggunakan yang namanya melalui kotak saran via elektronik atau siaran umum dan rapat. Jadi semua media itu bisa digunakan untuk menjalin hubungan dengan publik internal atau menjaga hubungan dengan publik internal itu tadi. Nah, apa sih kegunaan atau keuntungan atau tujuan dari menjalin hubungan dengan internal publik dengan praktisi public relation ini? Yaitu yang pertama, untuk menjelaskan kebijakan perusahaan
yang menampung berbagai macam keluhan. Bisa keluhan, saran, kritikan, keberatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah memelihara keterbukaan. Nah, komunikasi yang dibangun agar setiap orang itu bisa terbuka menyampaikan pendapatnya. Terus bisa membentuk pembukuan tahunan atau bisa memperombakan personalia. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan atau sebagai pengembangan dan penjelasan terkait dengan teknologi baru, sehingga memang membutuhkan waktu, peningkatan keselamatan kerja, penyampaian berita dari personalia yang dianggap juga penting. Jika hubungan tersebut berjalan baik, maka semuanya akan menjadi baik, lancar, persepsi tiap orang akan sama, sehingga semuanya itu bisa bekerja dengan hati. Karena sejatinya pemimpin itu bukan bos, tapi leader yang memberikan motivasi, yang ibaratnya membaur dengan para anggotanya untuk memberikan motivasi, semangat, mengajaknya bersama-sama membangun hubungan, membangun perusahaan atau lembaga yang lebih baik, bukan menjadi bos yang bisanya mengatur dan memerintah. Sehingga menjaga hubungan dua komponen tadi, hubungan dengan karyawan dan hubungan dengan stakeholder atau pemegang saham ini harus benar-benar diperhatikan oleh praktisi public relation, karena ini akan menjadi suatu tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah merupakan suatu tujuan dari praktisi atau adanya praktisi public relation ini di suatu perusahaan atau lembaga. Bisa diketahui jika kita tidak membangun hubungan yang baik dengan publik internal, dengan karyawan atau dengan pemegang saham itu tadi, maka pengaruhnya juga akan kepada perusahaan atau lembaga kita, entah itu membawa pengaruh yang negatif atau yang positif. Jadi semua itu harus diperhatikan, dan public relation harus menjadi mediator atau penengah antara komunikasi dengan lembaga atau pembuat kebijakan ini kepada para publik internalnya. Di antaranya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara publik internal ketika menyampaikan informasi, untuk menyatukan persepsi, kemudian mendapatkan respon balik sebagai evaluasi dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita calon manajer, calon administrator dalam bidang pendidikan, dalam bidang yang lain, untuk mengetahui bagaimana sejatinya menjadi praktisi public relation yang baik dan yang berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi saya utamanya dan kepada rekan-rekan sekalian. Saya Vika Dianti, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.